Ngapain belajar bahasa Inggris? Gua kan nggak mau ke Inggris. Inggris itu nggak penting. Yang penting itu bahasa Indonesia. Orang tinggalnya di Indonesia. Bahasa Inggris mah nggak pakai. Yang pakai itu bahasa Indonesia. So Inggris loh. Nilai bahasa Indonesia aja masih remedi. Sok-sokan pakai bahasa Inggris. Ah, nggak nasionalis. Pakainya bahasa asing mulu. Nggak cinta sama bahasa sendiri. Grammarnya salah tuh. Belajar yang bener dulu, Gih. Makanya, waktu dulu pelajaran bahasa Inggris, jangan ke WC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Direy. Kata-kata pedas yang kalian dengar di awal bukan merupakan kata-kata saya, tapi kata-kata itulah yang selalu saya baca setiap kali saya melihat komentar di postingan-postingan anak-anak yang sedang belajar bahasa Inggris. Dari sekian banyak komentar, minimal ada satu orang toksik yang nyeletuk, yang komentar nggak sedap, yang komentarnya tuh pengen ditabok rasanya, nyelkit pengen ditabok gitu ya. Saya akan coba jabarkan satu-satu pernyataan-pernyataan kalian para netizen yang budiman. Bukan karena saya sok pintar, sok hebat, atau sok bisa segalanya. Enggak. Saya hanya seorang pelajar yang baru belajar dan masih perlu banyak belajar. Koreksi jika saya salah. Karena saya akan coba merespon omongan-omongan negatif netizen. Aku tuh belajar bahasa Inggris tuh udah lama. Dari sekitar 7 tahun yang lalu. Waktu itu aku masih SMP aku tuh waktu itu menggebu-gebu banget pengen bisa bahasa Inggris. Aku sampai join kursus gitu, terus praktek tiap hari, ngikut-ngikutan komunitas, sampai aku kayak ngikut-ikutan di fanpage di Facebook gitu. Tuh di FB tuh rame banget waktu itu orang-orang yang pengen belajar bahasa Inggris. Aku join tuh, aku ngapalin vocabulary, terus aku coba praktek tuh di kehidupan aku sehari-hari. Aku coba ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Semangat banget aku supaya aku tuh bisa bahasa Inggris. Tapi semangat aku tuh langsung down, langsung kayak terkuras habis sampai ke akar-akar saat aku praktek di FB. Aku praktek ngomong bahasa Inggris gitu, dan di kolom komentarnya ada orang yang komen kayak gini, tahu nggak lu artinya? Jangan cuma bisa pakai doang tapi nggak tahu artinya, sok-sokan. Aku masih 12 tahun waktu itu. Dan ketika aku nemuin komentar kayak gitu, aku langsung kayak, gila, kasar banget. Aku kayak habis melakukan dosa besar aja dikomentarin kayak gitu. Bahasa Inggris nggak haram kan ya? Kok aku dimarah-marahin gitu sih? Aku cuma praktek loh. Praktek doang gitu. Untuk anak yang umur 12 tahun dapat komen kayak gitu tuh berat banget sih rasanya. Aku sampai kayak gak habis pikir aja gitu. Tapi aku tetap latihan waktu itu, aku tetap latihan, cuma aku posting lagi, kayak aku latihannya di real life aja gitu, kayak di kehidupan sehari-hari aku praktek aja gitu. Jadi aku nggak berani posting lagi karena aku tahu ketika aku posting bakal ada yang komen negatif, dan orang yang komen negatif itu terkadang orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita yang komen kayak gitu. Makanya aku berusaha buat ngehindarin orang-orang terdekat karena mereka bakal ngata-ngatain aku. Aku tahu mereka bakal ngata-ngatain aku. Jadi aku prakteknya di real life aja. Dan ternyata makin aku praktek, makin banyak yang komentar negatif. Makin banyak yang komentar negatif. Sampai aku benar-benar akhirnya berhenti praktek ketika temen aku bilang kayak gini. Ini temen aku ya, ini sahabat aku banget, itu bilang kayak gini. Perasaan orang yang ahli bahasa Inggris tuh nggak kayak kamu deh ngomongnya. Kok kamu kayak asal-asalan gitu ngomongnya, kok logatnya kok kayak nggak kayak logat orang Inggris, kok logatnya kok kayak logat Palembangnya lengket banget gitu kan, nggak mirip sama orang Inggris gitu, nggak mirip gitu kayak ngomongnya. Nah, pas dapat komentar kayak gitu tuh aku kayak, ya ampun, namanya kan baru belajar loh, kalau nggak mirip ya wajar gitu. Cuma aku kayak, ya ampun, aku berhenti sih praktek saat itu. Aku berhenti praktek karena apa ya, aku langsung mikir kayak, mungkin bener aku nggak pantas buat bisa bahasa Inggris, mungkin bener aku logatnya nggak bisa
kayak orang Inggris. Mungkin aku bener, logat Palembang aku jelek, pengucapan aku jelek, mungkin aku salah-salah ngomongnya, mungkin aku udah saatnya berhenti. Ya udah, saat itu aku sadar bahwa lingkungan aku tuh nggak mendukung aku buat praktek, makanya aku berhenti praktek. Aku nggak ngelanjutin lagi buat belajar. Kita mulai dulu dengan pernyataan nomor 1. Ngapain belajar bahasa Inggris? Gue kan gak mau ke Inggris. Sayang-sayangku, kita nggak perlu ke Inggris untuk bisa ngomong bahasa Inggris. Tahu nggak sih kalian kalau bahasa Inggris itu dipakai oleh lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Dan ada lebih dari 67 negara yang memakai bahasa Inggris sebagai bahasa resmi mereka, termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris pastinya teman-teman. Jadi yang pakai bahasa Inggris tuh bukan cuma orang Inggris doang, orang-orang negara lain juga pakai bahasa Inggris gitu loh. Dan kegunaan bahasa Inggris itu tuh bukan cuma gara-gara pengen keluar negeri doang, gara-gara pengen ke Inggris doang, gara-gara pengen keluar negeri, gara-gara pengen ke Inggris makanya belajar bahasa Inggris. Enggak, kegunaan bahasa Inggris tuh enggak cuma pengen keluar negeri doang teman-teman. Nih ya, bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional selain bahasa Mandarin dan juga bahasa Spanyol. Karena Mandarin dan Spanyol itu juga penggunanya juga lumayan banyak gitu ya. Nah, bahasa Inggris itu salah satu bahasa internasionalnya teman-teman. Nah, di sini perlu digarisbawahi adalah bahasa internasional. Nah, bahasa internasional artinya bahasa pemersatu negara. Karena kan kita tahu bahwa setiap negara itu memiliki bahasanya masing-masing, teman-teman. Kayak contohnya bahasa Indonesia, itu punyanya orang Indonesia. Bahasa Melayu punyanya orang Malaysia. Terus bahasa Korea punyanya orang Korea. Bahasa Jerman punyanya orang Jerman. Bahasa Italiano punyanya orang Italia, gitu teman-teman. Dan masing-masing negara itu punya ciri khas bahasa mereka masing-masing, teman-teman. Nah, bahasa Inggris di sini hadir untuk menjadi bahasa pemersatunya, teman-teman. Karena kalau nggak ada bahasa pemersatu, gimana bisa orang Korea bisa ngomong sama orang Jerman, bisa ngomong sama orang Indonesia? Pakai apa? Kalau nggak pakai bahasa Inggris. Nah, di sini bahasa Inggris adalah bahasa yang digunain supaya orang Korea bisa bercakap-cakap dengan orang Jerman, bisa bercakap-cakap dengan orang Indonesia. Ya pakai bahasa Inggris. Atau kalau nggak bisa pakai bahasa Mandarin tuh yang sekarang tuh udah terkenal kan, udah banyak banget penggunanya gitu kan, bisa pakai bahasa Mandarin gitu. Intinya bisa pakai bahasa internasional gitu buat bercakap-cakap. Nah, kalau nggak ada bahasa internasional, kalau nggak ada bahasa Inggris, nggak ada bahasa Mandarin, nggak ada bahasa pemersatu gitu loh. Gimana bisa coba orang Korea ngomong sama orang Jerman, ngomong sama orang Indonesia pakai bahasa isyarat gitu? Kan nggak mungkin. Gini ya, kalaupun kalian nggak mau ke Inggris, bahasa Inggris tuh bakal tetap ada. Kalian nggak bisa hapus bahasa Inggris dari dunia itu, nggak bisa. Who do you think you are? Nggak bisa kalian hapus bahasa Inggris dari dunia ini. Nggak apa-apa kalau kalian nggak mau belajar bahasa Inggris, tapi jangan komen, aku nggak mau belajar bahasa Inggris, aku kan nggak mau ke Inggris. Jangan komen kayak gitu di kolom komentar kami yang lagi belajar bahasa Inggris. Kami nih ya, yang lagi semangat-semangatnya praktek bahasa Inggris, ketika kami praktek ngomong bahasa Inggris, kami lihat di kolom komentar ada yang komen kayak gitu, kan lama-lama meradang juga kan, meradang lama-lama kan. Maksudnya apa coba komen kayak gitu? Kalian mau kami ikutan-ikutan nggak belajar bahasa Inggris kayak kalian gitu? Lebay kau Dire, aku kan cuma berkomentar. Ini kan negara demokrasi, aku bebas lah berpendapat. Demokrasi ya? Coba cek dulu di Google apa itu makna demokrasi. Coba cek dulu. Kalau kita ngata-ngatain orang dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang nggak sepantasnya didengar orang, itu namanya julid. Julid dan demokrasi itu dua hal yang berbeda loh sayangku. Coba cek dulu di Google. Kalau nggak percaya silahkan cek. Semoga setelah kalian cek dapat pencerahan ya. Dari nomor 1 aja udah panjang banget ya. Kita balik ke nomor 2. Bahasa Inggris itu nggak penting, yang penting itu bahasa Indonesia. Orang tinggal di Indonesia, yang kepake bahasa Indonesia lah. Bahasa Inggris mah nggak kepake. Penting itu relatif, tergantung pada porsi setiap individunya. Ada yang bilang penting, ada yang bilang enggak. Ada yang berpikir, perlu nih belajar. Ada yang pikir, nggak perlu belajar. Nggak apa-apa, itu perbedaan wajar gitu ya. Tapi bukan hal yang baik ketika kalian yang berpikir bahwa bahasa Inggris itu nggak penting, menuliskan pikiran kalian di kolom komentar orang yang lagi belajar bahasa Inggris. Itu bukan sesuatu yang baik ya teman-teman ya. Jangan dilakuin hal-hal kayak gitu karena nyakitin hati. Itu nyakitin hati banget teman-teman. Karena kami yang
berpikir bahwa bahasa Inggris itu penting, itu butuh bahasa Inggris. Karena kami pikir bahasa Inggris itu penting untuk menunjang karir kami, untuk menunjang wawasan kami, supaya kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Buat kalian yang berpikir bahwa bahasa Inggris itu nggak penting, nggak apa-apa, itu hak kalian. Kami nggak maksa kalian buat berpikiran hal yang sama dengan kami. Kalau kalian mau belajar silahkan, nggak mau belajar ya juga silahkan. Tapi jangan ganggu kami, udah itu aja sih. Jangan ganggu kami, udah. Itu aja. Karena banyak kok orang-orang sukses di luar sana yang punya banyak duit, yang wawasannya luas, yang hebat gitu ya, yang terkenal, tapi nggak bisa tuh bahasa Inggris, malah uangnya bejibun tuh, bergudang-gudang tuh, tapi nggak bisa bahasa Inggris. Nggak apa-apa, toh juga mereka bisa kok bayar orang buat translatein perkataan-perkataan orang Inggris ke mereka, atau perkataan-perkataan bahasa Inggris, maksudnya perkataan-perkataan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Yang penting mereka punya uang, jadi mereka bisa bayar orang gitu kan. Nah, nggak apa-apa, toh penting atau nggak penting itu relatif jadinya teman-teman. Kalau ngerasa penting ya udah dipelajarin, kalau ngerasa nggak penting ya udah nggak usah dipelajarin. Udah sesimpel itu aja sih sebenarnya. Cuma gara-gara kalian komentar, bahasa Inggris itu nggak penting, di kolom komentar kami, komentar kalian tuh yang nggak penting. So Inggris lu, nilai bahasa Indonesia aja masih remedi, pakai sosokan pakai bahasa Inggris. Yang nggak remedi juga kali pas lah KKM gitu kan, kalau nilai bahasa Indonesianya 75 KKM 76 gitu kan, jadi nggak remedi banget lah gitu pas KKM gitu. Dan so Inggris lu ya, so Inggris ya, aduh ini tuh bener-bener apa ya, aduh udah bener-bener bikin kesel aja. Kesel banget rasanya tuh dikatain so Inggris tuh. Sabar ini, sabar. Nggak nasionalis, nggak cinta sama bahasa sendiri, pakainya bahasa orang luar terus. Justru karena kami cinta sama Indonesia, karena kami sayang sama bahasa Indonesia, makanya kami pengen nge-improve sumber daya manusianya orang Indonesia gitu, supaya jadi lebih baik lagi. Bukan berarti kalau kami belajar bahasa asing lantas kami melupakan bahasa kami. Kami tuh pengen apa sih, aduh udahlah pusing. Intinya kami sayang dan cinta Indonesia walaupun kami belajar bahasa lain. Paham? Gini loh, gimana Indonesia ini tuh sumber daya manusianya mau maju kalau untuk belajar bahasa asing aja tuh pada dikata-katain gitu. Jadi tuh gimana sumber daya manusia tuh mau maju kalau belajar bahasa internasional aja pada nggak mau, pada dikata-katain. Gimana gitu. Nomornya salah tuh, belajar yang bener dulu gih. Makanya waktu SMA pas pelajaran bahasa Inggris jangan ke toilet, jangan ke WC. Masalah salah ya, namanya belajar benar atau salah itu hal yang lumrah sih. Yang namanya manusia itu pasti membuat kesalahan, kan apalagi yang namanya belajar gitu. Bagi pelajar, salah itu hal yang lumrah. Wajar kalau salah, penyebutannya salah, grammarnya salah, ya wajar. Yang penting praktek. Itu aja sih, yang penting praktek. Kalaupun salah, dengan kita praktek, lama-lama kita tahu sendiri kesalahan kita. Ada yang benerin lah, ada yang ngasih tahu lah. Lama-lama praktek, lama-lama bisa. Dan lama-lama udah kesalahan yang lama-lama tuh udah gak keulang lagi. Yang penting itu praktek, gitu loh. Dan bicara soal kesalahan, aku sering banget sih dapat kisah-kisah yang kayak apa ya, bikin gregetan gitu. Karena kadang ya manusia itu tuh nggak sadar kalau apa yang mereka omongin itu nyakitin orang lain. Kayak mereka tuh merasa biasa aja gitu ngomong, salah lu, itu salah lu, pengucapannya nggak gitu, nggak gitu harusnya, bla 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 bla. Pembenaran yang kayak gitu tuh kadang-kadang mereka ngerasa biasa aja gitu, nggak nyakitin orang. Mereka kadang ngerasa kalau mereka tuh nggak nyakitin orang, tapi kadang kita kan nggak tahu orang yang kita komentarin itu sakit hati atau enggak gitu. Kadang-kadang manusia tuh nggak sadar gitu kalau mereka tuh nyakitin hati orang lain. Lebay baru dikatain gitu aja baper. Nah ini baper itu manusiawi ya guys ya. Jadi aku rasa semua orang pasti bakal baper sih kalau dikata-katain gitu kan, kalau diomong-omongin yang enggak gitu, atau lagi pengen semangatnya gitu, tahu-tahu ada yang nyeletuk satu bikin down. Itu pasti baper sih, asli baper gitu. Kecuali kalau hatinya terbuat dari batu, itu mungkin nggak baper gitu ya. Jadi
mohon difilter ya netizen ya, mohon difilter kalau ngomong, kalau komentar. Emang enak sih, aku sadar banget ngotain orang tuh emang pekerjaan yang paling enak. Enak banget tinggal kata-katain orang, lo pendek, lo jahat, lo jelek. Itu ngata-ngatain orang tuh emang paling enak, tinggal ngomong aja gitu, orang sakit hati itu. Emang enak. Tapi janganlah, itu jahat. Jahat itu tuh. Oke, segitu dulu ya video dari aku. Maaf kalau aku emosi dan aku kayak kesel banget di video ini. Aku nggak kayak biasanya, aku nggak bisa semangat, aku nggak bisa senyum, karena aku udah kesel banget, udah greget banget gitu ya, ngadepin netizen yang aduh, gimana ya? Aku tuh bikin video ini tuh sebenarnya rada-rada ragu, soalnya ini pasti bakal bakal itu banget sih, bakal jadi video yang paling wow banget dari seorang Direy gitu ya, terjelek dari seorang Direy, karena tanpa senyum, emosi menggebu-gebu. Tapi udahlah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.